Oke, kita masuk ke eh, tiga soal terakhir di bagian di mana kita membutuhkan petunjuk C untuk menjawabnya. Nah, ini nomor 13. Jika sebuah kubus memiliki 8 buah titik sudut yang diberikan O, A, B, C, D, E, F, G dengan koordinat yang diberikan masing-masing. Dan sebenarnya kalau kita coba gambarkan di bentuk tiga dimensi koordinat X, Y, Z, sebenarnya jadinya seperti ini. Jadi em, sebenarnya nggak terlalu sulit untuk bisa digambarkan. Nah, sebenarnya but dan sisi lain juga sebenarnya butuh nggak sih digambar di bidang seperti ini? Sebenarnya sebetulnya nggak juga, karena yang penting kita tahu bahwa dia kubus. Itu yang pertama, kita tahu bahwa dia kubus. Namanya O, A, B, C, D, E, F, G. Yang kedua, rusuknya itu panjangnya 2 akibatnya. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu digambar sendiri juga nggak masalah, atau ini kalau kita lebih suka, udahlah kita buat gambar baru yang mungkin lebih besar agar soalnya bisa lebih dipahami dengan baik. Jadi sebenarnya nggak terlalu isu banget juga anyway. Nah, ya tapi misalnya kita ikutin secara penamaan, ya, kita ikutin yang sama sehingga nanti nggak bingung mungkin ya. Nah, kemudian pertanyaan, ada 4 pernyataan. Jadi yang ini saya bisa hapus aja. Jadi kita lihat menggunakan gambar yang sudah diperbesar saja. Pernyataannya adalah yang pertama, OF bentar, modulus dari vektor OF ini adalah 4. Nah, ini pernyataan pertama, apakah betul atau tidak. Nah, OF itu apa sih? Ini. Nah, kalau kita lihat dari koordinatnya, sebenarnya ini artinya OF ini apa sih sebenarnya? OF ini sebenarnya bicara soal diagonal ruang. Nah, karena sendiri bicara soal diagonal ruang, artinya sebenarnya diagonal panjang diagonal ruangnya berapa. Nah, sebenarnya artinya panjang OF ini seharusnya adalah akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, atau yang sebenarnya akar dari 12 atau 2 akar 3 yang sebenarnya bukan 4. Karena itu pernyataan ini kita bisa sampaikan bahwa ini salah. Karena itu sudah menghilangkan potensi untuk kita bisa mendapatkan pilihan jawaban A, B, dan E. Sehingga kita butuh cek sekarang, ini sebenarnya yang penting yang kedua adalah kita cek adalah bagaimana dengan pernyataan si kedua, yaitu OF merupakan diagonal bidang kubus. Nah, ini pernyataan pertama. Nah, pernyataan kedua, OF itu OF ini adalah seperti tadi kita udah jawab di sini, dia sebenarnya ada diagonal ruang. Karena itu ketika dibilang dia diagonal bidang, ini juga menjadi pernyataan yang salah. Karena itu sebenarnya nomor 1 dan 2 sudah tereliminasi. Jadi sebenarnya pilihan jawaban kita hanya satu. Sudah cukup jelas sebenarnya dari situ. Jadi sudah pasti seharusnya ya kita pasti harus jawab D sebetulnya. Jadi saya note saja langsung bahwa sebenarnya jawaban kita harusnya adalah D. Nah, tapi oke lah misalkan kita mau tahu lebih lanjut, oh benar nggak sih? Tapi memang kalau kita lihat lebih lanjut, memang sebenarnya OF, AG, pertanyaan ketiga dan keempat itu seperti apa. Nah, itu kita perlu ingat bahwa OF.AG itu dot product atau perkalian dot sebenarnya itu terkait dengan sudut. Jadi pernyataan 3 dan 4 itu sebenarnya ada kaitannya. Nah, itu mau nggak mau harus menggunakan si vektor. Nah, kita lihat dulu di mana posisi OF dan di mana posisi AG. Nah, posisi OF adalah ini. Dan ini posisi si AG. Nah, ini agak sulit karena sebenarnya secara posisi dia apa namanya, seperti garis lurus gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya dibandingkan sebenarnya seperti ini secara posisi. Jadi bersilangan, dan posisi pertemuannya secara logika haruslah persis di tengah. Nah, dalam kasus ini daripada kita bingung dengan bentuk gambar seperti ini, mari kita gunakan sisi bentuk yang lain. Nah, karena sebenarnya secara ide nantinya akan sama. Nah, saya hanya berikan idenya. Misalnya ini akan lebih mudah dilihat. Misalnya kita punya EC dan ini kan tadi OF. Saya gini, kita punya OF dan AG. Berarti kita punya EC dan DB sekarang. Seperti ini. Nah, ini jadi mudah terlihat kan seperti ini. Nah,
kalau dilihat sebenarnya karena logikanya semua panjangnya adalah 2, 2, 2, dan baik EC maupun DB seperti layaknya OF dan AG itu adalah diagonal ruang. Karena itu sebenarnya panjang EC dan panjang DB sama seperti si panjang OF dan panjang AG seperti ini. Nah, ini kalau mau dibuat sebagai vektor, ini pasti harus semuanya 2 akar 3. Nah, akibatnya, jadi bagian, ini kan karena ketemu di tengah-tengah, jadi ini pasti akar 3, dan ini akar 3. Dan jadi bentuknya, apa namanya, segitiga sama kaki. Nah, dari situ, kita bisa lihat sebenarnya, kalau misalnya kita mau cek tanpa pakai vektornya, kita bisa lihat sinus sudutnya. Bisa kita cek pernyataan keempat terlebih dahulu. Sinus sudut antara OF dan AG adalah akar 8/3. Nah, kita lihat saja. Nah, kalau kita gambarkan ulang, misalnya seperti ini. Misalnya kita ambil ini P lah namanya P. BC 2 akar 3 akar 3. Bagaimana cara nyari sudut si P-nya ini? Nah, kita bisa pakai apa namanya? Aturan kosinus. Sehingga 2 kuadrat. 3 tambah 3 dikurang 2 akar 3 akar 3 cos sudut P, sehingga ini 4 dikurang 6, nah minus 2 kali 3 ya, berarti 6 cos sudut P, berarti cos dari sudut P ini adalah 1/3. Nah, sebagai akibatnya apa namanya, karena cos, jadi nah ini bisa digambar lagi dengan segitiga. Kalau ini P, ini 1, 3, berarti si sin sudut P-nya pastilah 3 kuadrat kurang 1/3 sama dengan akar 8/3. Berarti ini sebenarnya pernyataan yang benar, sesuai dengan pernyataan yang kita punya. Nah, baru terakhir kita bisa lebih mudah ceklah pernyataan ketiga. OF-nya apa? Kita bisa cari OF-nya dari apa namanya? Dari koordinat yang kita punya. Nah, ini sebenarnya adalah 2, 2, 2. Dan si AG itu adalah min 2, 2, 2. Nah, kalau kita berikan dot produknya, OF dot AG, sebenarnya dia menjadi min 4 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 4. Jadi bukan akar 8. Nah, atau kita bisa juga cek dari ini sebenarnya nanti dengan cara lain, sehingga ini salah. Sehingga semakin menguatkanlah bahwa betul jawaban kita seharusnya D untuk soal nomor 13. Sekian untuk soal nomor 13.